sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kita boleh bertemu bersama-sama untuk kita membahas akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita di dalam kehidupan kita, menerangi jalan hidup kita, untuk kita boleh berjalan bersama-sama dengan firman yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Di atas dunia yang penuh dengan dosa ini, kita butuh firman untuk menguatkan, meneguhkan, dan memberikan pengharapan kepada kita semua. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan pada kesempatan yang istimewa ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, agar firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu memberikan pengharapan kepada kami, firman-Mu boleh menjadikan kami sebagai pengikut Tuhan yang setia kepadamu dalam penantian kami akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ruang tunggu. Tentunya saudara pernah bepergian ke kota yang lain, ke satu kota yang lain atau ke negara yang lain, di mana dalam bepergian itu saudara harus menggunakan moda transportasi udara atau pesawat. Dan ketika saudara pergi ke bandar udara, saudara harus datang ke satu ruangan yang namanya adalah ruang tunggu untuk menunggu pesawat yang akan menjemput saudara terbang ke tempat yang dituju. Di dalam ruang tunggu ini, saudara akan bersama-sama dengan para penumpang yang lain dalam penerbangan yang mungkin sama atau mungkin berbeda, dengan tujuan yang berbeda-beda, dengan pesawat yang mungkin sama atau juga mungkin berbeda-beda untuk terbang pada kesempatan itu. Atau saudara pernah berada di dalam satu ruang tunggu, di ruang tunggu sebelum bertemu dengan dokter, atau di ruang tunggu rumah sakit, ruang tunggu puskesmas, sebelum saudara masuk ke kamar dokter untuk mengadakan pemeriksaan di sana, untuk diperiksa di sana, saudara harus bersama-sama dengan pasien yang lain berada juga di ruang tunggu untuk saudara menunggu giliran masuk mendapatkan dokter. Saudara mungkin juga mau bertemu dengan pemimpin perusahaan tertentu, atau saudara mau bertemu dengan pejabat pemerintahan tertentu. Maka saudara juga akan diarahkan untuk duduk di ruang tunggu, untuk bersama-sama dengan orang-orang yang mau bertemu dengan pejabat ataupun pemimpin organisasi swasta yang saudara tuju untuk bertemu. Ada jeda waktu yang saudara harus luangkan di dalam ruang tunggu itu. Di dalam ruang tunggu itu biasanya tersedia tempat duduk yang nyaman, ada meja yang nyaman di sana, ada AC yang dingin di dalam ruang tunggu ini, dan ada majalah, koran, atau buku yang tersedia di sana yang perlu mungkin saudara baca sambil saudara menantikan giliran saudara untuk keluar bertemu dengan tujuan saudara di dalam ruang tunggu tersebut. Saudara menikmati fasilitas yang diberikan di dalam ruang tunggu tersebut sambil saudara menunggu giliran saudara. Apakah saudara mau terbang bersama pesawat, ataukah saudara mau bertemu dengan orang tertentu yang saudara dijanjikan untuk bertemu. Di ruang tunggu yang nyaman ini, saudara tentunya akan menghabiskan waktu saudara untuk bertemu dengan tujuan saudara. Di ruang tunggu ini ada banyak hal yang mungkin bisa saudara lakukan. Bisa saja saudara membuka laptop saudara atau membuka handphone saudara untuk bercakap-cakap dengan WhatsApp saudara, dengan teman saudara, atau sekedar mengecek email saudara. Menghabiskan waktu di sana demi penantian akan tujuan atau akan saatnya saudara dipanggil dan bertemu
dengan orang yang saudara ingin temui, atau kalau saudara ingin bertemu dengan dokter, ketemu dengan dokter. Kalau saudara ingin naik pesawat, saudara akan masuk ke pesawat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menuliskan kepada kita di dalam Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa kita semua juga yang berada di atas dunia ini juga sementara menanti-nantikan Tuhan. Sementara menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia berjanji untuk kita boleh dapat bertemu dengan Dia pada saatnya nanti. Oleh karena itu, walaupun kita sementara berada di dalam ruang tunggu ini, kita harus memastikan diri kita ini siap sedia, sehingga ketika Tuhan datang, kita kedapatan setia, kita kedapatan sedia, kita kedapatan siaga untuk kita menyambut anak domba Allah yang akan datang menjemput kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau saudara pergi ke satu toko kecil atau gerai waralaba yang tersebar di mana-mana di Indonesia ini, maka ketika saudara masuk di pintu toko ini kemudian ketika terbuka, maka dia akan membunyikan lonceng di sana. Dan ketika lonceng berbunyi, maka saudara kemudian akan mendengar karyawan, petugas yang ada di toko ini, mereka langsung akan berujar, "Selamat datang, selamat berbelanja." Tidak peduli kasir yang mungkin sementara melayani pembeli, maka dia akan meninggalkan sejenak pekerjaannya ini, lalu dia akan berucap dan menyapa kalimat ini untuk pelanggan baru yang masuk ke dalam tokonya, "Selamat datang, selamat berbelanja." Tidak peduli juga ada karyawan yang lain yang sementara menata barang-barang di rak-rak penjualan. Dia juga akan menghentikan sejenak kegiatannya dan siap siaga lalu memberikan sapaan, "Selamat datang, selamat berbelanja." Sambil menengok ke pintu masuk orang yang akan datang untuk berbelanja di toko ini. Mereka siap sedia setiap saat. Walaupun mereka sibuk di dalam pekerjaan mereka, para karyawan ini sibuk di dalam pekerjaan mereka masing-masing, tetapi mereka selalu sedia ketika lonceng berbunyi, ketika pintu terbuka, maka mereka akan langsung tengok ke arah pintu dari mana datangnya orang itu. Kemudian secara otomatis mereka akan langsung berujar, "Selamat datang, selamat berbelanja." Di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, di sana ada kisah tentang 10 gadis. Di mana di dalam kisah ini 10 gadis ini terbagi kemudian menjadi 2 bagian. 10 gadis ini diceritakan di dalam kisah ini, mereka sementara menantikan kedatangan mempelai pria. Ketika mereka sementara menantikan kedatangan mempelai pria, maka mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut mempelai pria yang akan datang. Salah satu yang mereka siapkan adalah pelita. Dan pelita ini untuk memberikan penerangan kepada mereka. Dan mereka kemudian mempersiapkan itu dengan mendekati sempurna. Pada sore hari, mempelai belum juga datang. Menjelang malam tiba, mempelai belum juga datang. Mereka tetap sedia menunggu. Tetapi kemudian rasa kantuk menyerang mereka ketika malam semakin larut. Lalu kemudian mereka sama-sama tertidur. 10 gadis ini sama-sama tertidur. Karena mereka capek. Karena mereka menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Dalam penantian itu terasa lelah, lalu mereka kemudian beristirahat karena waktunya sudah malam. Tetapi kemudian tiba-tiba ketika mereka sementara tertidur pada malam itu, datanglah kemudian pengumuman. Ada orang kemudian yang berseru dengan suara yang nyaring, "Mempelai datang, sambutlah dia."
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekonyong-konyong kemudian 10 gadis ini mereka kemudian bangun seketika. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mempersiapkan pelita mereka. Mereka mempersiapkan apa yang harus mereka persiapkan, yaitu pelita ini, yaitu nyala api ini. Dan mereka siap untuk menyambut kedatangan mempelai. Mereka mau menyongsong mempelai yang datang pada malam itu. Tetapi ada satu masalah yang terjadi. Rupanya ada 5 gadis yang pelitanya ini kekurangan minyak. 5 gadis ini tidak memiliki persediaan minyak yang cukup. Dalam arti kata mereka tidak memiliki cadangan minyak untuk dipakai dalam pelita mereka. Sepanjang hari mereka telah menunggu. Tentunya persediaan minyak sudah menipis di dalam pelita mereka. Maka perlu ada minyak cadangan untuk mereka masukkan ke dalam pelita mereka agar pelita ini tetap menyala. Tetapi 5 gadis ini tidak memiliki minyak cadangan. Lain halnya dengan 5 gadis yang lain. Mereka rupanya memiliki minyak cadangan. Dan ketika malam itu mereka terbangun, mereka segera mempersiapkan minyak cadangan mereka. Mereka taruh di dalam buli-buli pelita mereka, sehingga lampu di dalam pelita mereka ini tetap kemudian menyala. Lalu terjadilah komunikasi di antara mereka. 5 gadis yang tidak memiliki persediaan minyak yang cukup ini, mereka berkata kepada 5 gadis yang memiliki persediaan minyak yang cukup, bagikanlah kepada kami minyak kalian. Mereka meminta, 5 gadis ini meminta minyak kepada 5 gadis yang lain yang memiliki persediaan minyak. Tetapi apa jawaban daripada 5 gadis yang memiliki persediaan minyak? Mereka sampaikan, mohon maaf, kami tidak bisa memberikan minyak kami untuk kalian. Karena kalau kami memberikan minyak ini untuk kalian, maka minyak ini tidak cukup untuk kalian, tidak cukup juga untuk kami. Maka kemudian dalam waktu yang sangat singkat ini, kemudian segera panggilan datang. Kemudian suara berkata, sambutlah dia, sambutlah dia. Maka 5 gadis yang masih memiliki persediaan minyak dan memiliki buli-buli yang terisi dengan minyak dan lampu menyala, mereka kemudian datang untuk pergi menyambut akan mempelai pria yang datang. Sementara 5 gadis yang kemudian tidak memiliki persediaan minyak ini, lampu mereka kemudian padam dan mereka terhalang untuk menyambut mempelai pria yang datang pada malam itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sebuah perumpamaan di mana di dalam kehidupan 5 gadis ini, mereka ada yang memiliki persediaan, ada yang tidak memiliki persediaan minyak. 5 gadis yang memiliki persediaan minyak disebutkan sebagai 5 gadis yang pintar. Sementara 5 gadis yang tidak memiliki persediaan minyak, tidak menyiapkan persediaan minyaknya, disebut 5 gadis yang bodoh. 5 yang bijaksana, pintar, dan 5 yang bodoh. Termasuk di golongan manakah kita? Bukankah ini merupakan sebuah perumpamaan bagaimana umat manusia yang sementara menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Apakah kita memiliki persediaan minyak yang cukup? Apakah kita ada kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ataukah kita terlena dengan dunia ini? Atau kita terlena dengan apa yang ada di dalam ruang tunggu dunia ini? Sehingga kita abai terhadap persediaan minyak yang harusnya ada bersama-sama dengan kita dalam menantikan kedatangan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kedatangan Kristus yang kedua kali ini pasti? Ada seorang sahabat saya yang sudah pensiun dalam pelayanan, kemudian pernah memberikan kesaksian dan saya mendengar. Dia menerima Yesus Kristus pada waktu dia muda dulu. Dan pekabaran yang dia terima adalah Yesus tidak lama lagi akan datang. Kemudian dia terima pekabaran ini dengan sukacita. Dia kemudian pergi ke universitas untuk menyelesaikan pendidikannya sebagai seorang pendeta. Lalu dia mengabarkan Injil, Yesus segera akan datang. Dia melayani puluhan tahun dengan pekabaran Yesus segera akan datang. Lalu kemudian dia pensiun. Dan dalam pensiun dia masih dengan pekabaran yang sama, Yesus segera akan datang.
Tetapi kemudian menjadi pertanyaan bagi dirinya sendiri, kapan Yesus akan datang? Sejak dia menerima pekabaran ini ketika dia waktu muda, dia kemudian melayani dan mengkhotbahkan pekabaran ini, bahkan sampai dia pensiun, Yesus belum juga datang. Kapan Yesus akan datang? Apakah kedatangan Yesus yang kedua kali ini pasti? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini menuliskan kepada kita, sesudah ia mengatakan demikian, kata firman, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Perhatikan kalimat ini. Yesus ini yang kau lihat naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihat dia naik ke sorga. Bukankah ini sebuah penegasan kepada kita? Penegasan pasti menjadikan kita kuat dan memiliki keyakinan bahwa Yesus akan datang kembali. Sama seperti dia telah naik ke sorga pada waktu itu, dilihat oleh murid-murid Yesus, orang-orang Galilea. Maka Yesus yang sama akan turun lagi, akan datang kembali ke dunia ini pada kedatangannya yang kedua kali. Menjadi pertanyaan, apa tanda-tanda mendekati kedatangannya yang kedua kali? Yesus sendiri pernah berkata bahwa kedatangan Yesus ini katanya hanya Bapa yang tahu. Dia sendiri katanya sebagai anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi untuk tanda-tandanya ada. Ada tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 24 ayat 6 dan 7. Mari kita baca firman Tuhan ini. Dan engkau akan mendengar perang dan kabar perang, tetapi jangan takut. Karena semuanya itu harus terjadi, tetapi akhirnya belum juga datang. Oh, ada perang katanya, tetapi peperangan itu belumlah waktu akhirnya. Ini merupakan tanda saja, tetapi belum akhirnya. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu adalah permulaan dari penderitaan yang menyakitkan. Paling tidak kita mendapati lewat ayat-ayat ini, ada beberapa hal yang dituliskan di dalam firman Tuhan menjadi tanda akan dekatnya kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebut saja peperangan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Kemudian disebutkan juga akan banyak bencana alam yang terjadi, di antaranya gempa bumi. Lalu ada kelaparan. Bukankah hal-hal ini juga sementara terjadi dan kita lihat di sekitar kita? Bahkan di dunia ini hal-hal ini terjadi dan sementara terjadi, bahkan makin parah lagi. Ini merupakan tanda-tanda yang jelas yang dituliskan dalam firman Tuhan, yang menjadikan kita harus waspada bahwa waktunya tidak lama lagi. Kristus akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan kemudian menuliskan kepada kita bahwa ketika Tuhan datang, semua mata akan memandang. Ini sekaligus mematahkan semua berita-berita dan informasi-informasi sesat yang kemudian menyatakan Yesus sudah datang di sana, Yesus sudah datang di sana, di bertempat ini, di tempat itu Yesus sudah datang. Firman Tuhan menuliskan kepada kita bahwa ketika Tuhan datang, semua mata akan memandang. Jangan percaya dengan Mesias-Mesias palsu. Jangan percaya dengan kedatangan-kedatangan yang disebut kedatangan Tuhan telah datang di tempat ini dan di tempat itu. Karena ketika Tuhan datang, semua mata akan memandang. Mari kita lihat ayatnya di dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata kepada kita, ingatlah, ia datang di antara awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia.
Garis bawahi kalimat ini, setiap mata akan melihat dia. Tentunya untuk menyalami akan kalimat ini memerlukan iman yang cukup prima. Bagaimana semua orang di atas dunia ini dapat melihat kedatangan itu? Bukankah ini sebuah peristiwa supranatural? Bukankah ini sebuah mujizat yang hanya Tuhan yang dapat melakukan itu? Bukankah Allah kita Allah penuh kuasa, Dia sanggup untuk melakukan itu? Bahkan mereka yang telah menikam Dia dan semua suku-suku di bumi yang meratap karena Dia. Ya amin. Kalimat yang terakhir, ya amin, merupakan penegasan kesungguhan Yohanes yang menuliskan akan kitab Wahyu ini, memberikan kepada kita penegasan kesungguhan bahwa Yesus akan datang dan semua mata akan melihat akan kedatangannya yang kedua kali ini. Ada seorang jenderal Amerika Serikat yang terkenal di era tahun 1940-an. Jenderal ini bernama Jenderal Douglas MacArthur. Jenderal Douglas MacArthur sangat terkenal dengan satu statement yang dia buat dalam kalimat yang dia buat dalam pidatonya. Dia kemudian mempopulerkan kalimat ini, yaitu di dalam bahasa Inggris, I shall return, atau aku akan kembali. Peristiwanya terjadi pada tahun 1941 dan tahun 1942 ketika pasukan Amerika Serikat terdesak oleh karena pasukan Jepang di Filipina. Karena terdesak, maka Jenderal Douglas MacArthur dia harus meninggalkan Luzon untuk kemudian dia bergeser ke Australia, dan di sana kemudian setelah dia tiba di sana, dia memberikan statement ini, I shall return. Dia membuat pidato pada waktu itu. Dia sampaikan bahwa saya akan datang kembali. Rakyat Filipina, jangan bersedih hati. Saya akan datang kembali dengan kekuatan yang lebih besar lagi, supaya bisa memenangkan pertempuran melawan tentara Jepang. Dan benar, pada tahun 1944 atau 45, di antara tahun ini kemudian pasukan Amerika Serikat datang kembali ke Mindanao, ke Filipina, dengan sejumlah pasukan yang besar. Dan pada tahun 1945 di Pulau Mindanao, Jenderal Douglas MacArthur kemudian datang kembali, dan dia kemudian berbicara dalam satu pidato yang sangat terkenal di waktu itu. Dia sampaikan kepada rakyat Filipina, saya sudah memenuhi janji saya telah datang kembali. Apa yang saya sebutkan pada tahun 1941 terjadi saat ini. Saya datang kembali untuk Anda. Dan mereka benar, pasukan Amerika Serikat kemudian mengalahkan pasukan Jepang dalam peperangan di waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga pernah mengucapkan sebuah janji dan jaminan bahwa Dia akan datang kembali. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, firman Tuhan menuliskan kepada kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalimat aku akan datang kembali, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, ini yang kita pegang, bahwa Tuhan berjanji Dia akan datang kembali, dan itu pasti akan terjadi. Dia akan datang kembali, Dia akan menjemput kita untuk membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Kembalinya Sang Pencipta langit dan bumi, kembalinya Sang Penebus kita, kembalinya Sang Pemelihara hidup kita, merupakan puncak dari kemuliaan sejarah dunia, sejarah umat manusia di atas dunia yang berdosa ini. Yesaya 25 ayat 9 menuliskan ini untuk kita. Inilah yang kita semua nantikan. Inilah jati diri umat
gereja masih Advent hari yang ke-7. Advent artinya menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu, pelajaran ini tentang kedatangan Kristus yang kedua kali ini menjadi sangat penting. Itulah sebabnya ini dimasukkan menjadi bagian daripada doktrin penting di dalam 28 doktrin dasar kepercayaan gereja masih Advent hari yang ke-7. Tepatnya di doktrin yang ke-25 dari rangkaian 28 doktrin dasar kepercayaan gereja masih Advent hari yang ke-7. Kita semua berada di ruang tunggu. Kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita berada di ruang tunggu yang mungkin baik. Ada AC di sana. Ada ruang tunggu yang nyaman di sana. Ada berbagai jenis entertainment di sana yang bisa kita lakukan. Entah itu mungkin membaca koran, membaca majalah, ataupun sekedar say hello dengan orang-orang yang di dalam ruang tunggu itu. Atau mungkin kita berada di ruang tunggu yang tidak terlalu bagus. Kita mungkin sementara menantikan pesawat datang, atau kita sementara menunggu giliran bertemu dengan dokter, atau kita sementara menunggu giliran bertemu dengan pejabat pemerintahan. Ingat bahwa hal ini sama. Kita semua di dunia ini sementara berada di ruang tunggu untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan sampai hal-hal yang ada di sekitar atau di dalam ruang tunggu itu membuat pikiran kita teralihkan pada tujuan kita yang sebenarnya, yaitu menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita harus fokus kepada tujuan kita, yaitu menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sama seperti 5 gadis yang bijak, yang selalu siaga, memiliki persediaan minyak yang cukup untuk menyambut kedatangan mempelai. Sama seperti karyawan yang berada di toko gerai waralaba yang saya sebutkan tadi, selalu siap sedia ketika ada yang masuk, dia akan selalu berujar, "Selamat datang, selamat berbelanja." Sama seperti semua saudara-saudara kita yang lain yang sementara menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita perkuat keyakinan kita akan kedatangan Kristus ini, sehingga ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita semua kedapatan setia, dan kita semua akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga, bertemu dengan Tuhan di awan-awan, diubahkan, dan kita akan hidup kekal dengan Tuhan sebagai Raja kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan iman bagi kami akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tolong kami Tuhan di dalam ruang tunggu dunia ini, agar kami selalu berfokus kepada Tuhan. Kami tidak kehilangan fokus kami melihat akan lingkungan di sekitar kami, tapi kami akan selalu berfokus kepada kedatangan Tuhan. Biarlah kami dapat tinggal tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap memiliki iman di dalam Tuhan, sehingga manakala Engkau datang pada kali yang kedua, kami tidak ketinggalan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, untuk menikmati hidup kekal, keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih untuk janji yang kami boleh percayai di dalam Tuhan, dan kami yakin Tuhan akan datang untuk menjemput kami. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami dalam nama Yesus. Kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.